Kalau perasaan ini cuma kita yang ngalamin, mungkin ini hal baru. Tapi masalahnya, perasaan kayak gini udah pernah muncul berkali-kali dalam sejarah manusia. Kalau di video sebelumnya gue bilang, titik awalnya lebih dekat dari yang kita kira. Sekarang gue mau ajak lo berhenti sebentar. Bukan buat cari jawaban, tapi buat jujur sama diri sendiri. Pernah gak lo ngerasa gini? Hidup kayak jalan terus, tapi rasanya gak kemana-mana. Capek, tapi gak tahu capek karena apa. Bukan karena kerja doang, bukan karena duit doang. Ada rasa aneh, kayak ada yang gak pas, tapi susah dijelasin. Dan yang bikin makin aneh, perasaan ini bukan cuma lo yang ngerasain. Banyak orang ngerasa hal yang sama, tapi jarang yang ngomongin. Yang paling aneh dari semua ini sebenarnya satu. Semua ini kerasa normal. Dunia makin ribet, tapi kita dipaksa nganggep itu wajar. Padahal kalau kita bandingin, 10 atau 15 tahun lalu, hidup nggak sesibuk sekarang. Informasi nggak seberisik sekarang. Tapi anehnya, sekarang kita punya lebih banyak hal, tapi ngerasa lebih kosong. Gue kasih contoh dan ingin mengajak kalian buat berpikir keras. Kapitalisme perlahan bakal hancur. Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja, untuk menjadi apa saja, untuk bisa apa saja. Betul? Jawabannya salah besar. Itu cuma angan dan perasaan kita aja. Kalau lo merasakan seperti itu, berarti mereka sudah sukses mencuci otak kita. Kapitalisme itu apa? Gue akan artikan secara rasa. Kapitalisme atau kapital itu bukan cuma bicara soal ekonomi, tapi mencakup di semua lini kehidupan kita. Contoh simpelnya adalah ibu kota atau capital town. Semua pusat kehidupan suatu negara, mulai dari pusat bisnis, ekonomi, pemerintahan, dan yang lainnya, semua terpusat di ibu kota. Begitupun dengan kapitalisme. Rasa-rasanya kebebasan manusia sudah nyata. Kita diberikan kebebasan mutlak, diberikan kesempatan untuk jadi apa saja yang kita mau. Zaman sekarang siapapun bisa jadi terkenal. Gak perlu casting ke agensi artis. Siapapun bisa bikin konten video. Gak perlu ribet kerjasama ke stasiun TV. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Tapi, kebebasan individu itu hanyalah omong kosong. Kehidupan kita tetap dikontrol dan dikapitalkan oleh manusia. Bahkan berpindah caranya dari yang kuno ke cara yang lebih canggih lagi. Seperti yang gue bilang tadi, sekarang kita punya banyak hal, tapi kosong, karena kita ini masih dikontrol oleh yang namanya internet. Itulah kapitalisme zaman sekarang. Bahkan lebih mengerikan lagi, karena internet punya sistem yang namanya algoritma. Dan algoritma ini sistem digital, udah otomatis dan tidak punya perasaan seperti manusia. Itulah kosong yang gue maksud. Di zaman sekarang, kita hidup makin cepat, tapi makin dangkal. Banyak hal yang dulu sakral sekarang cuma jadi rutinitas. Banyak hal yang dulu butuh proses, sekarang maunya instan. Dan anehnya, semua ini terjadi pelan-pelan. Gak ada yang maksa, gak ada yang ngancem. Kita nerima sendiri, sedikit demi sedikit. Di titik ini, biasanya orang mulai saling nyalahin. Nyalahin teknologi, nyalahin pemerintah, nyalahin generasi. Tapi gue justru kepikiran satu hal. Jangan-jangan ini bukan hal baru. Jangan-jangan pola kayak gini udah pernah kejadian jauh sebelum kita lahir. Dalam banyak cerita lama, dalam kisah yang diwariskan turun-temurun, selalu ada satu pola yang sama. Manusia pelan-pelan lupa batas. Bukan karena jahat, tapi karena terbiasa. Dan setiap kali itu terjadi,
selalu ada fase di mana manusia ngerasa, kok hidup gue kosong ya? Padahal kelihatannya baik-baik aja. Mungkin yang kita rasain sekarang bukan perasaan aneh. Mungkin ini tanda bahwa kita lagi ngulang pola lama dengan bentuk yang beda. Di video berikutnya, gue mau ajak lo bener-bener narik ke belakang. Bukan ke 10 tahun lalu, bukan ke 100 tahun lalu, tapi ke kisah paling awal yang jadi titik balik besar dalam sejarah manusia. Kalau perasaan ini juga pernah lo rasain, mungkin kita emang lagi ngelewatin hal yang sama. Kita lanjut di video berikutnya.